Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita sama-sama menyadari bahwa kebutuhan manusia itu seperti deret ukur ya, 2, 4, 6 ya, 8 dan seterusnya ya. Sementara pendapatan yang masuk kita seperti deret hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini menjadi kebutuhan untuk kita selaku guru ya, ASN atau kemudian karyawan, bagaimana kita bisa menambah penghasilan kita. Nah, sebagian di antara kita kebingungan ya untuk mengawali itu dari mana, bagaimana cara kita bisa mengawali bisnis atau usaha sambil tetap kita tidak melupakan apa yang menjadi aktivitas utama kita. Nah, berikut ini adalah tips-tipsnya untuk bagaimana kita itu bisa memiliki usaha sampingan. Yang pertama, sahabat semuanya, adalah kita awali dari apa yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau sekarang misalnya kita sebagai guru ya, tidak harus kita itu muluk-muluk untuk memiliki cita-cita misalnya memiliki minimarket atau kemudian properti dan sebagainya ya. Tapi yang paling dekat dengan kita itu coba kita lihat apakah di situ ada masalah yang masih ada, kemudian masalah itu coba kita cari solusinya. Ya, misal kita tahu bahwa beberapa Bapak Ibu guru itu memiliki kendala untuk membuat modul pembelajaran, apalagi di kurikulum Merdeka ini tuntutan untuk membuat model atau modul pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi yang kemudian itu bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menjadi kebutuhan semua orang, baik itu guru ataupun siswa. Nah, sayangnya sedikit di antara teman-teman guru itu yang memiliki kreativitas untuk membuat modul ajar itu. Nah, ini sebagai peluang buat teman-teman yang memang memiliki kemampuan misalnya untuk digitalisasi modul atau kemudian juga kreatif dalam hal membuat modul. Nah, bisa membuat template ya, untuk kemudian nanti bisa dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, atau itu bisa dibuat lebih premium ya dalam bentuk digital dan sebagainya. Nah, otomatis nanti akan ada banyak Bapak Ibu guru lain yang bisa memanfaatkan produk kita, dan otomatis di situ bisa untuk kemudian menghasilkan tambahan penghasilan buat kita ya. Nah, yang lainnya misalnya adalah kalau kita punya kemampuan untuk membuat tulisan misalnya ya. Nah, tulisan itu bisa dikembangkan lebih jauh ya. Misalnya sekarang ini dengan maraknya UKM dalam mereka itu melakukan promosi di media sosial, membutuhkan orang yang pintar untuk melakukan copywriting ya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki kemampuan itu buka saja jasa untuk pelayanan membuat copywriter gitu ya. Jadi jasa untuk bisa melakukan membuat tulisan yang bagus untuk mempromosikan produk atau jasanya ya. Nah, itu beberapa hal. Jadi tidak harus kita itu memiliki modal yang besar tentang bagaimana kita mulai membuka usaha sampingan. Tapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah temukan masalah yang ada di sekitar kita, yang paling dekat dengan kita, pekerjaan yang sering kita lakukan atau sehari-hari yang kemudian kita temukan orang-orang yang bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, coba cari solusi dari masalah yang ada yang kita temukan itu, apa yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah dengan menggali bakat, minat, potensi yang kita miliki ya. Jadi kalau kita memiliki bakat tertentu, minat tertentu, maka itu juga bisa menghasilkan pendapatan atau usaha sampingan buat kita. Nah, kalau kemudian tiga hal itu bisa dikombinasi, kita menemukan masalah, kita bisa menyampaikan solusi, dan kemudian solusi itu sesuai dengan minat bakat kita, wah itu TOP BGT ya. Itu sangat bagus untuk kemudian nanti bisa
di scale up menjadi sebuah bisnis yang lebih besar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.